apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama karena kesibukan, kemarin kita dikejar Dopodi. Sebenarnya kangen sih, cuman karena waktu dan keadaan serta kesibukan yang alhamdulillah padatnya luar biasa, baru sekarang bisa berjumpa lagi menyapa teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Seperti yang kita semuanya tahu, selama ini kita menggunakan kurikulum 2013 untuk acuan mengajar. Nah, kemudian setelah wabah COVID mereda, setelah hampir 2 tahun kita belajar dari rumah atau BDR, kita diperkenalkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kita lanjut membahas tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan K13, tentang Prota Prosemnya dan RPP-nya, kita mesti paham dulu apa itu kurikulum Merdeka dan program apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini ada 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, yaitu USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional, UN atau Ujian Nasional, RPP, dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB terkait masalah zonasi. Mengapa perlu dirubah? Karena zaman sekarang itu berbeda. Tentunya ini yang harus kita semua sebagai pendidik tahu ya. Karena mendidik anak pada zaman sekarang itu berbeda dengan mendidik anak pada zaman sebelum ini. Seperti sabda Rasulullah, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Pada zaman kita dulu atau mungkin sebelum booming YouTube, sebelum internet benar-benar booming seperti sekarang ini, anak-anak ditanya itu mereka jawabannya itu masih cita-citanya pengen jadi apa, pengen jadi chef, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Dan sekarang semuanya sudah berbeda di dunia kerja maupun di dunia kehidupan sehari-hari. Jadi masa depan itu sekarang tidak pasti, perubahannya semakin cepat. Banyak faktor yang tak terlihat dalam pengambilan keputusan. Ketidakjelasan pengaruh satu peristiwa terhadap peristiwa lain. Beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan bahwa ada profesi yang sekarang dianggap normal, yang dianggap profesi yang prestis, yang dulu tidak ada, seperti vlogger, seperti YouTuber, seperti yang kerja IT dan lain-lain. Itu benar-benar tidak terprediksi dan kita tidak tahu gitu di masa depan itu ada profesi-profesi atau kehidupan seperti apa gitu. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, sebagai pendidik kita harus terus belajar mengikuti perkembangan dan perubahan zaman gitu. Nah, ini apa dasar kebijakan dari kurikulum Merdeka? Itu adalah perubahan standar nasional pendidikan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan kemudian di sini ada pasal-pasalnya, teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman yang menginginkan filenya, insya Allah kita akan bagikan, monggo gratis. Silahkan komen atau ikuti juga di Facebook kami di Rumah Umi. Di situ ada file, ada format yang kita bagikan secara berkala. Ayo lanjut lagi kita ke pembahasan selanjutnya untuk lebih mengenal lagi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ini ada karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 karakteristik kurikulum Merdeka yang berbeda dari K13, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek melalui penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini fokus pada materi. Yang kedua ya, fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu cukup untuk mendalami kompetensi dasar termasuk literasi dan numerasi, yaitu kemampuan bahasa dan kognitif ya. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Jadi tidak terlalu mengacu pada tema seperti di K13. Di sini bedanya kita benar-benar sesuai dengan kemampuan anak, karena konsepnya adalah merdeka belajar sama dengan merdeka berpikir. Nah, ini ada kerangka dasar dan struktur kurikulum
Merdeka. Biar kita lebih mudah memahaminya, di sini ada beberapa istilah yang berbeda dari kurikulum 13, tapi intinya sama seperti KTSP di kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka menjadi KOSP. Sedangkan KIKD sudah tidak ada di kurikulum Merdeka tapi diganti dengan capaian pembelajaran atau CP. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri bertujuan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu bertujuan untuk membentuk profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itulah yang sedang mencoba kita jalankan, kita harapkan hasilnya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Untuk kurikulum Merdeka ini kita menggunakan fase. Jadi kalau di kurikulum 13 itu KIKD ditetapkan per tahun. Kalau di kurikulum Merdeka ini CP-nya, capaian pembelajarannya ditetapkan per fase. Jadi ada beberapa fase di kurikulum Merdeka ini. Fase pondasi yaitu di usia PAUD 0 sampai 6 tahun. Fase A itu umumnya kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD, dan fase B di kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D kelas 7 sampai dengan kelas 9, fase E kelas 10 atau SMA, dan fase F adalah kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Nah, jadi seperti itu. CP-nya ditetapkan per fase. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Struktur kurikulum Merdeka PAUD. Di sini mencakup TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA. Strukturnya terdiri dari satu kegiatan pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah gambaran peta konten dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Ada 4 langkah mudah untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka. Langkah pertama yaitu memahami garis besar kurikulum Merdeka tentang regulasi dan kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Langkah yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen, yaitu tentang panduan pembelajaran dan asesmen, prinsip-prinsip pembelajaran, terus perencanaan pembelajaran dan merencanakan pembelajaran, dan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satuan PAUD atau KOSP dalam kurikulum Merdeka. Dan langkah keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu ciri dari kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin dulu di kurikulum 13 juga ada dengan nama yang berbeda. Ada kegiatan gitu untuk merayakan kayak perayaan 17 Agustus, terus Maulid Nabi. Itu biasa disebut PHBI atau PHBN gitu untuk yang nasional, dan sekarang istilahnya diganti dengan proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi kita mengikuti saja istilah-istilah baru tersebut biar lebih mudah dipahami. Karena proyek profil pelajar Pancasila tersebut tidak terpisah dari kurikulum Merdeka, maka kita perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Di sini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah dalam melaksanakan proyek tersebut. Bisa teman-teman baca ya. Ini adalah ada 6 langkah dalam menyusun proyek. Nah, ini adalah struktur kurikulum PAUD usia 5 sampai 6 tahun beserta contoh-contoh dari kegiatan pembelajarannya, desain KOSP dan RPP. Insya Allah kita akan bahas secara berkala selanjutnya tentang contoh cara membuat RPP, contoh muatan ajar, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari Umi Kids Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.